Episode kali ini diawali dengan Jagdish mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak bisa menikahi Gauri, dia tidak akan pernah kembali ke Anandi atau menerima dia sebagai istrinya. Ayah Gauri menanyainya apakah dia mengungkapkan identitas Gauri kepada orang tuanya. Jagdish menjawab bahwa keluarganya telah memutuskan semua hubungan dengannya dan tidak ada yang akan mengganggu keluarga mereka lagi dan sekarang dia tidak ada hubungannya dengan keluarganya sekarang. Jadi sekarang mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengambil keputusan tentang pernikahan. Orang tua Gauri ingin mendiskusikannya secara pribadi dan masuk ke kamar. Ibunya bertanya mengapa dia memilih keluarga yang sama yang telah menyebabkan mereka begitu banyak tekanan mental dan juga mengatakan bahwa Gauri akan selalu dikenal sebagai istri kedua Jagdish. Orang tuanya khawatir tentang masa depan Gauri karena Jagdish tidak memiliki dukungan keluarga dan bagaimana mereka akan mengaturnya di masa depan. Mereka tegang jika Jagdish akan kembali ke keluarganya dengan menjadi lemah secara emosional apa yang akan terjadi padanya. Kau tidak ingin Gauri bermain dengan api ini lagi dan mengatakan bahwa Gauri akan mendapatkan pasangan yang lebih baik di masa depan. Tapi Gauri percaya pada cintanya sekarang dan dia mengatakan bahwa Jagdish adalah orang yang berubah. Dan dia memiliki keyakinan penuh padanya karena dia tahu bahwa dia mencintainya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Dia juga mengatakan bahwa jika mereka tidak setuju, kalian akan menghancurkan 3 kehidupan. Sebagai Anandi tidak akan mendapatkan Jagdish dan kami berdua tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Orang tuanya akhirnya menerima keinginannya. Gauri senang dan tersenyum. Gauri meyakinkan orang tuanya untuk menyetujui pernikahannya dengan Jagdish, dan akhirnya mereka menyerah. Gauri dengan senang hati memberitahu Jagdish tentang hal ini dan dia meminta restu orang tuanya dan pergi ke kantor kepaniteraan untuk mengatur pernikahan di pengadilan. Di kantor kepaniteraan, hakim menolak memberikan Jagdish tanggal sebelum 30 hari sebagai aturan. Jagdish bingung harus berbuat apa. Seorang pelayan mengamati semua ini menawarkan untuk membantu dia menikah pada hari berikutnya, jika Jagdish memberikan kompensasi yang cukup. Karena tidak memiliki uang, Jagdish menawarkan kalung matahari yang diberikan Kalyani sebagai seorang anak. Dia melepaskannya dengan ragu-ragu. Jagdish akhirnya memberikan kalung tersebut kepada pelayan. Pelayan itu pun senang dan berjanji untuk menyiapkan semuanya pada hari berikutnya. Anandi belajar di malam hari dan Kalyani datang ke sana dan memberinya pena untuk masa depannya dan Anandi pun senang. Di pagi hari, Jagdish, Gauri dan orang tuanya datang ke kantor pendaftaran dan menandatangani surat-surat yang sesuai. Hakim mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka sekarang telah menikah secara resmi. Jagdish dan Gauri bertukar karangan bunga. Orang tua Gauri memberkati pasangan itu. Sementara itu Anandi kebetulan melihat Junri pernikahannya dan memakainya sendiri dan mengenang masa-masanya bersama Jagdish. Saat dia sedih melihat mangangnya yang kosong, Jagdish mengisi mang Gauri di kuil dan membuatnya memakai mangal sutra. Anandi dengan sedih menyingkirkan Junri, tapi tidak sengaja air matanya jatuh dan dia marah. Kemudian di dapur dia tampak sibuk dan memotong jarinya. Sumitra dan Gehna membantu membalut luka sementara Kalyani melihat Anandi kesal dan merasa tidak enak. Di Bilwara, Gauri memasuki kamarnya dan Jagdish menyalakan kipas angin dan kelopak bunga jatuh pada Gauri. Gauri senang dan mereka berdua ingat bagaimana mereka bertemu dan jatuh cinta. Gauri mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan restu dari orang tua Jagdish karena dia tidak ingin merasa bahwa dia tidak pernah mencoba untuk memperbaiki hubungan. Jagdish merasa ragu bahwa orang tuanya akan setuju dan menolak untuk pergi. Tapi Gauri bersikeras bahwa mereka setidaknya harus mencoba. Jagdish mengatakan mereka harus menunggu sebentar dan kemudian mencoba. Tapi Gauri tidak setuju. Dia bilang dia adalah istri sahnya, jadi dia ingin Jagdish memberitahu keluarganya bahwa dia telah memilihnya.
Dia mengatakan kepada Jagdish bahwa dia tidak ingin bersembunyi dan merasa seperti dia melakukan sesuatu yang salah dan penting baginya bahwa Jagdish menerima Gauri di depan keluarganya. Akhirnya Jagdish pun menyerah. Di Jetsar Kalyani memberitahu Byron dan Vasan bahwa mereka harus mengatur Graha Santi Puja pada hari yang sama. Dia merasa buruk untuk Anandi dan khawatir cara Anandi tidak mengatakan apa-apa dan sibuk sepanjang waktu. Itu sebabnya dia ingin mengatur puja untuk memperbaiki suasana rumah. Saat Jagdish dan Gauri mendekati rumah, Kalyani dan keluarga sedang melakukan puja. Saat mereka selesai, Jagdish dan Gauri memasuki rumah, sambil bergandengan tangan. Semua orang kaget melihat ini. Jagdish berjalan ke depan tapi Byron memintanya untuk berhenti. Jagdish mengatakan bahwa dia di sini bukan untukmu tapi untuk orang di rumah ini yang masih mencintaiku dan mengingatku. Anda semua telah memutuskan semua hubungan denganku tetapi orang yang satu ini masih mencintaiku dan peduli kepadaku. Dia mengatakan itu adalah nenek Kalyani. Semua orang menatapnya, dan Kalyani sangat kesal. Kalyani berteriak mengatakan kepada menantunya, untuk memperbaiki kudung mereka karena beberapa orang asing telah memasuki rumah. Jagdish dan Gauri kesal dengan perkataan Kalyani. Jagdish dan Gauri berjalan ke depan dan memberitahu Kalyani bahwa mereka telah menikah dan berada di sini untuk berkahnya. Saat mereka membungkuk untuk meminta restu, Kalyani mundur. Ini sangat menyakitkan buat Jagdish dan Gauri. Kalyani berteriak padanya beraninya dia datang ke sini meminta restunya. Kalyani sangat mencintainya, dan selalu memanjakannya tetapi dia mencintai reputasi dan nama keluarganya lebih dari apapun, dan beraninya Jagdish menghancurkan itu. Jagdish mengatakan bahwa kita tidak melakukan dosa apapun dan bahwa kita secara resmi menikah dan menunjukkan padanya surat-surat pengadilan. Semua orang terkejut dengan ini. Byron terlihat kesal dengan Jagdish. Jagdish mengatakan kepadanya bahwa Gauri sekarang adalah menantu resminya. Kalyani mengatakan kepadanya bahwa Gauri bukan menantu di rumah ini tapi Anandi. Dia adalah orang yang saya nikahkan denganmu. Anandi adalah satu-satunya gadis yang memiliki hak untuk meratapi kematianku bukan gadis yang kau ambil dari jalanan ini. Jagdish mengatakan kepadanya bahwa dia bukan sembarang gadis yang kuambil dari jalan tapi istriku. Dan dialah yang memilih Gauri untuknya ketika dia masih muda. Dia adalah gadis yang sama dengan Kalyani yang menikahkannya ketika dia masih muda. Semua orang terkejut dengan ini. Kalyani tidak percaya padanya. Gauri mengatakan kepadanya bahwa bagaimana dia bisa melupakannya. Kalyani datang ke desanya dan memilihnya untuk Jagdish. Nenek yang membuat kami menikah ketika kami masih kecil. Nenek mungkin sudah melupakannya tapi saya tidak. Kalyani mengingat peristiwa pernikahan, seperti halnya semua orang dalam keluarga. Kalyani patah hati, dan berkata, bagaimana Tuhan bisa menghukum satu kesalahan yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Kalyani benar-benar patah hati. Kalyani pun jatuh ke tanah dan menyalahkan dirinya sendiri. Gauri menyatakan bahwa Kalyani pergi ke rumahnya untuk menerima dia sebagai menantu. Dan Kalyani jatuh ke lantai sambil berteriak bagaimana Tuhan bisa menghukumnya seperti ini karena kesalahan masa lalunya kembali di depan wajahnya. Vasan pergi ke Jagdish dan mengatakan bahwa Jagdish harus tahu bahwa pernikahannya dengan gadis di masa lalu adalah sebuah kesalahan. Panchayat membuat keputusan bahwa pernikahan tidak dapat diterima. Bagaimana bisa Jagdish membawa kesalahan masa lalu mereka di depan wajah mereka? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan menerima hubungan ini? Vasan memberitahu Jagdish untuk pergi dan tidak menunjukkan wajahnya di rumah lagi karena dia tidak diinginkan dalam keluarga. Sumitra bertanya mengapa Jagdish datang ke sini. Semua orang telah belajar bagaimana hidup tanpa dia di rumah. Sumitra memintanya untuk pergi dan membiarkan mereka hidup dalam damai. Sumitra mengatakan pergilah dan bawa orang yang datang bersamamu. Kau membuat hubungan dengannya,
Menantu rumah ini hanya Anandi dan akan selalu menjadi Anandi. Gauri bertanya mengapa Sumitra melakukan ini pada putranya sendiri. Mereka datang ke sini untuk meminta berkat karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, untuk mengingat pernikahan mereka. Gauri dan Jagdish menikah untuk kedua kalinya karena itu yang diinginkan hati mereka. Kalyani terlihat tegang dan memegang dadanya,